Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Maaf ya agak malam. Ini Bang Aswar dari luar kota ini. Langsung kelas. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan kita, masih dibersamai atau kita masih membersamai kalau kita naikkan levelnya. Kita yang membersamai buku Dissolving Ego. Yang belum punya silakan nabung. Silakan nabung biar kemudian tuh bisa dioret-oret. Dikonfirmasi. Oke, kita lanjut bahwa kepuasan ego lebih menyenangkan ya dan membuat ketagihan daripada. Jadi dia ego itu senang dengan dinamika yang hanya sampai level ketagihan ya. Tidak benar-benar menumbuhkan. Istilahnya ini ego itu sibuk dengan ketagihan tapi minim ya, minim. Bahkan tidak ada motif untuk pemuliaan ya, untuk memuliakan martabatnya. Itu ego. Dengan komitmen terhadap kejujuran batin, jadi akan tampak jelas bahwa respon ego yang mendasar adalah ya kesenangan yang berasal dari respon-respon tersebut. Dia adalah kesenangan. Kesenangan. Ada kepuasan batin yang merupakan ganjaran dari iba terhadap diri sendiri. Jadi mengasihani diri. Kemarahan, kemurkaan, kebencian, keangkuhan, rasa bersalah, ketakutan, dan seterusnya. Jadi ada kepuasan batin yang didorong oleh energi ya, rasa ibah, mengasihani diri, kemarahan, kemurkaan, kebencian, keangkuhan, rasa bersalah, ketakutan, dan lain-lain gitu ya. Jadi ego itu dengan hidupnya energi-energi ini dia dapat kepuasan batin itu. Dan itu ego itu tidak bisa menyadari motifnya sendiri. Dia tidak bisa. Dia hanya bisa melihat di luar ya. Dia hanya bisa melihat kesalahan itu pada level gramatika saja. Pada level gramatika. Pada level spelling ya. Ada gramatikal. Ada kesalahan itu kan pada level spelling. Gramatikal itu misalnya there is, harusnya itu there are gitu ya. Ini kan gramatikal. Kalau spelling misalnya mistake. Harusnya kan sini mistakes. Ini kan kesalahan-kesalahan yang kasat mata, kesalahan-kesalahan yang ditemukan di luar.
Kesalahan-kesalahan yang ditemukan di luar dirinya. Ego itu mahir melihat semacam ini, tetapi dia tidak mampu melihat kesalahan pada dirinya sendiri. Kesalahan di luar, kesalahan gramatikal, dan kesalahan spelling. Ego itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat bahwa giginya ego menyorot dua persoalan ini, itu lihat saja pada orang yang berdebat. Yang menggunakan kutipan-kutipan dalil, saling bantah. Kata ini begini, kata ini begini. Ya kan, gramatikalnya begini. Gramatika dari kiai ini begini, gramatika dari kiai B begini. Berdebat di situ. Soal gramatikal. Dan ego mendapatkan kenikmatan dari menemukan kesalahan level gramatikal dan spelling, kesalahan di luar. Dia merasakan kenikmatan batin jika berhasil menemukan kesalahan di dua level ini. Di dua level ini. Artinya, jika ego bisa menemukan kesalahan di dua level ini, maka dia telah mengaburkan persoalan yang sesungguhnya, yaitu kesalahan pada dirinya sendiri. Kesalahan pada dirinya sendiri inilah yang sifatnya itu intuitif, bukan gramatikal, bukan spelling. Kesalahan pada diri inilah yang sifatnya itu hanya bisa dilihat oleh yang hidup. Orang yang hidup mata basirohnya. Yang sudah marifat dengan diri itu. Ya kan? Nah, kita terus-menerus mengukur kesalahan hanya pada dua tataran ini. Tataran gramatika dan tataran spelling. Spelling ini kan apa? Pengejaan ya. Pengejaan. Kenikmatan batin ini, walaupun itu mengerikan, memberikan energi dan mengembangbiakan, artinya menyuburkan emosi-emosi rendah ini. Untuk menghentikan pengaruh ini, maksudnya pengaruh kecanduan, ya, pengaruh kecanduan pada emosi rendah ini atau emosi jenis force ini, caranya dengan bersedia. Caranya dengan berang. Nah, kita lihat dulu bersedia apa ini. Hapus dulu ya. Willing, ya. Jadi dengan bersedia melupakan kenikmatan rahasia yang meragukan ini kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhanlah kita mencari kesukacitaan, kesenangan, dan kebahagiaan. Maksudnya itu kesukacitaan
kebahagiaan, hanya diharapkan dari atau modal ya, kalau pebisnis modal, keuntungan, solusi hanya diharapkan dari kehadirannya. Jangan diharapkan pada selain kehadirannya. Itu pasti perolehan. Maksudnya itu begitu. Jangan mencari solusi, jangan mencari kesukacitaan, jangan mencari kebahagiaan, jangan mencari kecerdasan di luar jalan kehadirannya. Itu kayaknya perlu di-quote itu. Itu perlu dicatat. Dan itu harus mulai dibiasakan. Itu harus menjadi way of being-nya begitu. Bahwa tidak ada solusi kecuali kehadiran. Saya nggak mau yang lain. Saya hanya maunya solusi dari kehadirannya. Seperti itu. Itu jangan dikompromikan. Jangan dikompromikan. Masalahnya adalah kita sudah terbiasa mendapatkan kesenangan, kesukacitaan, tidak melalui kehadirannya yang sempurna, total, dan lengkap. Kita mengisi kekosongan itu dengan perolehan, dengan pemenuhan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Tidak menggunakan asas kehadiran, tetapi menggunakan asas perolehan. Menggunakan asas relasi misalnya. Sampai sini clear ya. Jadi gunakan asas kehadiran. Jangan menggunakan asas perolehan, asas relasi, tapi kehadiran. Karena kehadiran, maka yang tersedia itu adalah to be or not. Dia hadir atau tidak. Dalam pengertian itu dia hadir sempurna, lengkap, dan total, atau saya yang hadir sempurna, lengkap, dan total. Radikal di situ. Oke, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Tentu saja ini membutuhkan komitmen. Membutuhkan komitmen. Apa artinya komitmen? Apa artinya komitmen? Komitmen itu kan polanya, namanya komitmen itu apa ya? Jika maka. Ini kan komitmen. Ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensi dari sesuatu. Jika maka. Polanya kan pola komitmen kan seperti itu. Jika apa namanya ya? Kita coba cari dulu. Kita coba cari dulu pola logika dari komitmen. Apa namanya ya? Jadi komitmen itu kan berada di level
Di level 315, 315. 315 ini kan sudah pengharusan gitu ya, pengharusan. Nah, komitmen itu berarti dia pengharusan dengan pola gimana? Coba dibantu dulu, dibantu. Komitmen itu seperti apa sih polanya? Komitmen itu ini kan apa? Melahirkan semacam alur aturan ya. Jadi menghasilkan alur dalam aturan. Ya, alurnya itu alur pada aturan. Komit pada alur berarti dia berarti itu untuk komit itu dia sebelumnya itu mesti mesti menafikan sesuatu dulu, ya kan? Setelah menikah dengan kamu, saya tidak dugem lagi, gitu. Ya bisa ini, bagus. Jadi komitmen ini kan semacam mengikat diri, ya kan? Mengikat diri. Ya, levelnya level mengikat diri dia. Mengikat diri. Ya kan? Sebuah ya mengikat diri. Artinya ini sudah ada kemestian ya, kemestian keharusan. Tapi kemestian keharusan itu sesuatu yang datang, yang tumbuh, ya kepokokan gitu ya. Mantap nih Bang Halili ini ya. Sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nggak bisa sesuatu yang datang dari luar. Sesuatu yang datang dari luar tuh gini. Tadi saya ceritain juga di dalam mobil pas jalan-jalan. Sama-sama kata ya. Misalnya ada ya level 250, ada ya level 310. Ya kan? Level 250 itu gini. Misalnya, Salis, nanti sore kita nonton bioskop, kamu yang traktir. Atau nanti sore makan bakso ya. Dia bilang iya. Tetapi ya 210 ini tidak ada keharusan untuk belum ada keharusannya untuk menjalankan apa ya tadi. Nah, 250 itu baru level apa? Aklamasi ya. Levelnya level aklamasi. Ya yang sama. Ya dalam pengertian itu ya bahwa ya saya sependapat dengan itu. Hanya saya sependapat. Aklamasi kan, sependapat. Kalau yang ini ya saya harus melakukan. Ya saya harus melakukan.
Nah, komitmen itu sudah di level ini. Tambah 5 poin dari sini. Komitmen itu kan di 315. Bukan hanya saya sependapat, tetapi saya juga bertanggung jawab atas realisasinya. Seperti itu. Oke. Clear nggak nih ya 250 dengan ya 310? Clear nggak? Yang sampai nggak clear? Clear ya? Oke. Bisa dibedain. Sip. Oke, kita pindah. Jadi hati-hati itu. Hati-hati dengan jenis ya. Ya yang mana dulu? Ada ya aklamasi, tapi belum tentu dia mau bertanggung jawab, mengupayakan ya itu. Jadi ya 310 ini adalah ya kesanggupan untuk melakukannya. Ya yang bermuatan kesanggupan untuk melakukannya. Bukan hanya ya saya sependapat. Oke. Itu satu poin ya, satu poin. Coba kita pindah lagi ke persoalan yang lain. Untuk bisa membebaskan jiwa, dari putaran alur ego, ya. Jadi menggagalkan ego berarti itu pindah alur, keluar dari sirkuit atau keluar dari getaran ego itu. Nah, itu orang harus sudah ada keharusan di sini. Jadi sudah ada willingness. Ada pengharusan diri. Nah, ini yang kadang-kadang itu spirit 310 ini nggak ada, tidak cukup. Tidak cukup karena tidak ada energi pengharusan. Kita paling ya ini bagus, tapi ya aklamasi. Bukan ya pengharusan diri. Nah, ini bikin lambat. Coba diukur deh yamu, ya terhadap upaya pencerahan ini ya aklamasi atau ya pengharusan. Diukur. Coba. Gerak pencerahan ini itu adalah ya aklamasi atau ya pengharusan. Ya hanya untuk sekedar mencari aman. Ya 250. Ya kan? Ya 250 ini ya cari aman saja. Ya hanya ya cari aman.
Setelah ikut MTLOC nggak ada kabar lagi 250 gitu ya. Harus ya pengharusan, nggak bisa enggak. Ya. Pertama aklamasi, setelah itu keharusan. Tapi perlu dilihat bahwa jenjang 250 ke 310 itu besar loh. Besar. Jadi mesti dari 250 itu ke 310 orang harus sudah memiliki self respect, dignity. Dignity. Ini kan artinya self respect. Orang harus sudah punya ini. Dia udah respect dengan dirinya sendiri. Bahwa aku ini punya potensi terbaik yang harus diaktualkan. Ya kan? Ada self respect bahwa aku otentik. Aku tak tergantikan gitu ya. Orang harus punya full respect dulu atau self respect baru dia tuh bisa punya pengharusan. Ini ada pertanyaan menarik. Bang, bagaimana untuk mencapai ya 310 jika belum sampai titik kesadaran dirinya? Ini saja 2 pertanyaan dia. Jadi memang untuk sampai pada titik 310, maka itu kemudian tuh kita harus menemukan godaannya apa. Kenapa dia nggak bisa 310? Karena masih ada muatan-muatan emosi negatif. Lebih tepatnya masih banyak ketidaksadaran. Jadi banyak ketidaksadaran yang tidak terungkap, yang tidak diketahui gitu ya. Komitmen itu lahir dari atau bukan dari, lahir setelah 310, komitmen kan 315. 310 itu pengharusan perencanaan. Pengharusan perencanaan ini lahir setelah self-respect. Respect. Ya. Setelah self-respect, baru dia bisa pengharusan perencanaan. Perencanaan berangkat dari pemahaman bahwa sesuatu itu memiliki alur-alurnya gitu ya. Sesuatu itu punya alur tertentu, tidak kacau. Tidak kacau. Tidak tahayul. Jadi proses kreasi itu harus memiliki tahapan-tahapan. Kesadaran pada al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir. Seperti itu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa melakukan rekontekstualisasi.
persyaratan-persyaratan inilah yang harus direncanakan untuk dilakukan. Nggak bisa enggak. Nggak bisa diam-diam baik nunggu karunia turun. Persoalannya adalah bukan tidak ada karunia yang turun. Persoalannya adalah terhadap karunia yang turun itu kamu mengalaminya sesuai dengan level kesadaranmu. Mengalaminya sesuai dengan level kesadaran. Oke, itu ya. Jadi memang ini sesuatu yang harus progresif. Nggak mungkin ada pengharusan perencanaan jika tidak ada self-respect. Nggak mungkin ada komitmen jika tidak ada pengharusan perencanaan. Seperti itu. Sebenarnya itu yang yang diperlukan itu adalah semacam ketidakpuasan ya terhadap kinerja ego gitu. Kita harus selalu tidak puas dengan apapun yang dibawakan oleh ego. Karena ego ini dia pemenuhan yang sifatnya itu jadi ego itu kan dia pemenuhan sampai ketagihan kan. Pemenuhan sampai ketagihan. Itu ego tuh. Artinya apa pemenuhan sampai ketagihan itu? Pemenuhan yang tidak menghasilkan ketentraman gitu. Pemenuhan yang ketagihan itu kan pemenuhan yang terus-menerus menghasilkan kekurangan. Nah, itu ego. Pemenuhan yang menghasilkan kekurangan terus-menerus. Tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan. Dan ini memang nggak mungkin orang itu bisa keluar dari alur ego jika dia tidak mendapatkan rahmat Tuhan dalam pengertian rahmat Tuhan di sini adalah semacam pengalaman itu ya. Apa istilahnya tuh? Kita kembali coba kita lihat slide lama kita. Pengalaman spiritual atau dalam bahasa ini pengalaman neotik. Jadi kita mampu menyadari ego itu setelah mendapatkan pengalaman kehadiran Tuhan itu. Makanya tanpa ada rahmat Tuhan, nggak mungkin kita bisa membedakan pengalaman perolehan dengan pengalaman kehadiran. Kan kita tahu bahwa pengalaman kehadiran itu berbeda dengan pengalaman perolehan setelah mengalami keduanya. Itulah yang disebut dengan rahmat Tuhan gitu ya. Dan saya percaya bahwa semua orang itu sebenarnya paling enggak sekali dia sudah punya pengalaman neotik. Sudah punya pengalaman spiritual itu. Hanya saja kemudian pengalaman itu gagal dikenali, gagal difahami, gagal diidentifikasi, sehingga kemudian merasa seolah-olah rahmat tidak turun, karunia tidak turun.
Pengalaman neotik itu bisa diulang. Bisa diulang. Kan pengalaman neotik itu kan pengalaman kehadiran Tuhan terhadap persoalan yang kita alami. Atau secara formal kita bisa bilang pengalaman neotik itu pengalaman kehadirannya merekontekstualisasi masalah kita. Kan begitu. Jadi bisa diulang. Jadi bukan semacam, dia bukan kesempatan, dia adalah pilihan bagi yang sudah cukup LOC-nya. Saya kira itu dulu ya, pagi ini udah hampir sejam juga ini. Kok pagi ini? Ini memang semangat pagi ini ya. Nah ini nih, ada contoh pakai bahasa Muna level 250. Jody, sebentar malam kita pergi acara modero, wetunuha. Dijawab, ane pai bekapalei. Cari aman dia. Cari aman. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa besok pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Oh ya, memberitahukan ya, untuk mentoring TLOC bulan Maret ya, insya Allah tanggal 17 sampai 19. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri. Terima kasih, kita bertemu besok pagi ya, insya Allah. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.